alami begitu ya. Nah, tapi ada dampak ternyata yang bagi manusia ternyata itu sebuah peradaban kemajuan, ada dampak karena merusak keseimbangan. Sebenarnya ketika bahasa membangun peradaban tapi dengan cara yang benar untuk menjaga alam, ini yang dikehendaki Allah. Gitu. Tapi kalau merusak tanpa ini, misalnya itu tadi, apa urusan? Yang penting saya dapat duit, saya keruk ini gunung nih untuk ambil urukannya, gitu ya. Urusan nanti masalah itu bukan urusan saya dapat duit ini. Masa bodoh kok saya tanamin lagi dengan tanaman apa? Misalnya begitu ya. Nah, itu yang dimaksud merusak karena nggak berusaha menjaga alam. Maka ada secara hukum adat kelompok-kelompok orang, mohon maaf, yang masih menjaga karena secara turun-temurun nenek moyang suku-suku di pedalaman itu sama sekali nggak mau merusak alam itu, sangat menjaga alamnya karena dia merasa dari keturunan nenek moyangnya kita harus menjaga alam ini karena inilah yang menghidupi kita gitu. Senang seperti malaikat mungkin mereka ya. Orang-orang pedalaman tersebut beda dengan orang kita ini kan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berbicara tentang pengerusakan ini, maka adalah musibah. Datangnya musibah ini enggak ujuk-ujuk, enggak serta-merta. Ketika kita belajar dari sunnah itu berulang. Nah ini ada dua alasan besar paling tidak Allah akan sampai menurunkan azab, menurunkan musibah pada suatu kaum. Yang pertama, alasan Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada diturunkan para rasul, jika suatu daerah, suatu kaum sudah terlalu rusak, terlalu parah dalam berbuat maksiat dan dosa, maka di sini menjadi alasan Allah menurunkan seorang utusan. Allah turunkan nabi dan rasul di daerah tersebut untuk apa? Mengembalikan ke jalan yang benar. Mereka kaumnya itu untuk dikembalikan untuk menyembah Allah. Yang tadinya sudah jauh melenceng, gak mau menyembah Allah, kemudian berbuat syirik atau mungkin berbuat dosa yang amat itu. Turunkan dulu utusan, turunkan dulu para nabi dan rasul, didakwailah mereka itu. Nah, dengan batasan dakwah yang berbeda-beda. Ada Nabi Nuh sampai berapa? Lebih dari 900 tahun umurnya itu ya. Nah, sangat lama sekali didakwai karena Nabi. Nah, ketika dakwah sudah sampai ke mereka, kemudian mereka tetap dalam kemaksiatan, ngeyel, gak mau kembali kepada Allah, gak mau menyembah Allah lagi. Disinilah kemudian yang keduanya, maka Allah punya alasan untuk memusnahkan mereka, memberikan musibah untuk kaum tersebut. Azab bermacam-macam itu jenisnya. Nah, ini dalam surat Al-Ankabut ayat 40, jenis-jenisnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakalla akhadna bidzambi", maka masing-masing dari mereka kami azab karena dosanya. "Faminhum man arsalna alaihi hasiba", di antara mereka ada yang kami timpakan angin kencang yang mengandung batu kerikil. "Wa minhum man akhadathu sayhah", ada yang timpakan suara keras yang mengguntur. "Wa minhum man khasafna bihil ardh", ada yang kami benamkan ke dalam bumi. "Wa minhum
man akharna, ada pula yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadlimahu, tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu anfusahum yadzlimun, sesungguhnya mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kisah-kisah ini sudah pernah contoh musibah yang pertama pernah terjadi yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? Banjir bandang atau banjir yang sangat dahsyat. Kalau banjir bandang itu dari gunung turun ke bawah. Nah, kalau Nabi Nuh ini enggak. Nabi Nuh ini membuat perahu di padang pasir. Buat perahu besar itu, maka diguyon yang guyon itu. Diketawain sama kaum Nabi Nuh. Wong gilo itu. Gitu kan. Masa di padang pasir buat perahu? No. Apa-apaan kamu ini? Dasar semakin gila, sudah dakwahi kaumnya agak berhasil, ya kan, beratus-ratus tahun. Mungkin stres kali dia maka buat seperti itu. Nah, buat kapal di tengah padang pasir. Ada juga dulu saya berkisah apa dulu itu ya. Saya lupa film apa ya. Kayaknya terkait dengan film-film ulama. Kalau puasa kan. Ada lidi, tancapkan di bumi. Nah itu karena susah dapat di situ. Awas kamu kalau sampai nggak mau kembali kepada Allah itu, sampai tanda itu lidi itu dicabut ternyata beban. Nah itu ilustrasi atau mungkin bagian daripada apa yang pernah dicontohkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Banjir besar itu. Nah itu, terus kemudian ada juga kaum Ad, kemudian ada kaum Samud, ya kan? Kemudian ada juga apa lagi? Madian. Itu semua contoh kisah-kisah sama persis dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini. Berulang saja. Sebabnya juga pasti sama. Menurut Al-Qur'an, bukan karena letak geografis suatu daerah, pasti ada kemaksiatan di situ. Nah itu. Dan sebelum kemaksiatan itu pasti ada yang menasehati. Karena sekarang sudah tidak ada lagi Nabi utusan Allah, Nabi Muhammad yang terakhir khatamun Nabi, tapi paling tidak pasti ada ulama pewaris Nabi yang sudah mengingatkan terkait dengan kemaksiatan yang terjadi di situ. Tapi terus tetap bergumam, tidak menghiraukan. Salah satu dosa terbesar yang biasanya yang sebab Allah memberikan azab atau musibah di situ karena dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Flashback yang terjadi beberapa pekan yang lalu, nama yang paling parah di Cianjur. Karena saya walau ya nggak tahu kebenarannya, tapi sepertinya video banyak beredar, terjadi perampokan masang luar biasa di sana. Betul ya? Itu nolak juga ada yang mau ceramah itu. Nah, di situ lah. Iya. Bisa kita kembalikan kepada sunatullah, contoh-contoh yang sudah dicontohkan sebelumnya, sebabnya sama sebenarnya. Karena berulang saja. Inilah akan menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita menjaga bumi ini. Sesungguhnya ketika daerah itu tidak terlalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ketika musibah-musibah
itu terjadi kalau kita melihat pada diri kita nih, gak usah jauh-jauh sampai ke Cianjur lah, gak usah, ke diri kita sendiri aja. Kita pernah mengkaji sebuah nasihat yang sangat mahal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya, barang siapa yang mengenal diri, maka sesungguhnya ia akan mengenal Tuhannya. Gitu ya. Oke, kita belajar nih terkait dengan peristiwa-peristiwa gempa atau musibah yang terjadi. Kita belajar dari diri kita. Diri kita secara fisik, manusia ini terbentuk dari 4 anazir, 4 unsur. Ini Mbak Terti pasti tahu nih bab-bab seperti ini nih. Pasti tahu. Di dalam diri kita ada unsur tanah enggak? Ada, ya kan? Unsur api ada enggak? Ada. Unsur air ada enggak? Ada. Kemudian unsur udara ada enggak? Ada. Tuh kita dari 4 unsur ini. Ini mewakili alam semesta kita enggak? Iya. Mewakili. Dan tubuh kita paling banyak itu terdiri dari 4 anasir. Paling banyak apa? Unsur apa? Air. 70% betul? Air. Maka kalau kita kekurangan air, dehidrasi, paling penting itu minum air. Karena tubuh kita 70% terdiri dari unsur air. Sama seperti saya katakan antara bumi dan lautan. Lautan itu lebih besar 70%. Bumi itu cuma 30. Nah, ibrohnya pelajarannya, kalau misalkan terjadi sebuah musibah bencana baik di daratan, di lautan atau yang lain, itu karena kesalahan manusia. Ada kesalahan kita jadi koreksi. Termasuk Pak Ustaz Ganjar sakit. Itu dia yang saya katakan. Langsung nyambung Pak. Gak terima tubuh ini. Kalau kita terlalu banyak melakukan dosa, maksiat, bisa jadi gak terima tubuh ini, Allah ganjar dengan penyakit sakit. Gitu. Agar tujuannya apa? Sama satu. Ketika Allah timpakan musibah ke suatu kaum daerah, agar dia kembali kepada Allah. Nah, ini merupakan rahmat bagi Allah, bagi kita. Rahmat Allah bagi kita. Maka ketika ada musibah di suatu daerah, sebenarnya itu mengingatkan saking sayangnya Allah kepada umat tersebut agar dia kembali kepada Allah. Termasuk ketika kita sakit, dikasih sakit sama Allah, itu karena saking sayangnya Allah kepada kita. Oke, biar kembali kepada Allah. Gak ada sakit dan sakit semakin parah. Pasti yang disebut Allah. Gak mungkin setan meramali-mali setan. Pasti ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Begitu kan? Jadi banyak ingat Allah. Tujuannya seperti itu. Karena badan kita gak terima itu, muntah. Kalau misalkan gunung itu gak terimanya muntah, terus gunung meletus. Kalau kita batuk sama itu, gak terima, ngasih sinyal itu Nah maka buru-burulah sadar kalau diri kita sedang kemudian diuji sakit, banyaklah istighfar masalah. Mungkin saya banyak dosa, banyak melakukan maksiat. Gak tahu dari anasir yang mana ini. Cepat introspeksi, Pak. Begitu. Gitu. Maka kalau kita sakit, itu apa? Berutu apa bersyukur? Biasanya ya mangan opo. Apanya? Kelakuannya itu bener. Nah,
Ini kalau orang yang bisa mengenali diri, maka itu jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, maka ia akan mengenal Tuhannya. Enggak susah-susah. Nah, itu dengan langsung, ya Allah, saya dikasih sakit. Ya Allah, saya banyak dosa, ampuni ya Allah. Istighfar terus nyebut nama Allah. Langsung dekat sama Allah. Bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya apapun bentuknya sakit gitu ya, orang yang sakit ketika sudah paham terkait dengan hal itu, maka dia pasti akan bersyukur. Ya Allah, Engkau ingatkan aku dengan sakit ini. Mungkin saya terlalu kebablasan sudah berbuat dosa dan maksiat. Saking sayangnya Engkau kepadaku, Kau kasih aku sakit. Bersyukur gak? Nah, jadi enak. Mulai penyembuhan berawal dari situ sebenarnya. Fisik kita itu. Karena kalau kita sudah ikhlas, gitu ya, semua datang dari Allah, tubuh kita terus jadi yang tadinya negatif jadi positif itu, mempercepat kesembuhan fisik kita. Gitu ya, nyambung ya? Oke. Apa enaknya sehat aja. Enaknya sehat aja. Mudah-mudahan kita bisa beribadah. Maka kenapa manusia bisa kasih sakit? Karena memang sejatinya manusia itu pasti berbuat salah dan dosa. Gitu. Gak ada manusia yang gak pernah salah. Maka ketika manusia sudah dasarnya memang suka berbuat maksiat dan dosa, maka dia pasti, semua manusia pernah sakit. Ada manusia yang gak pernah sakit? Jarang kan? Ada. Mati tapi tetap. Semua akan mengalami sakit. Ada. Nabi Muhammad SAW itu sakit pernah 2 kali. Pertama karena kena sihir. Sihir, bukan karena perbuatan dosa ya. Kena sihir. Cuman itu. Dan yang kedua sakit demam menggigil. Ketika wahyu pertama tuh di Gua Hira itu, akhirnya gigil dia sampai diselimuti sama Siti Khadijah itu, masih gigil. Saking takutnya belum pernah tadinya mungkin ya melihat malaikat. Kemudian di akhir hayat beliau sempat beliau sakit demam juga. Katanya sakitnya kena racun itu, Tat. Ya, itu yang bisa jadi asbab dari situ, kena racun. Maka Rasul pernah berbekam di sini. Akhir berbekam. Orang yang kena racun, salah satu sunnah Rasul itu dengan berbekam. Gitu ya. Maka salah satu bekam itu menghilangkan racun-racun di dalam tubuh. Toksin. Sudah pernah berbekam? Belum. Nah, coba berbekam itu. Sunnah Rasul itu. Sunnah Rasul itu. Kalau kita udah sering ya ikutin sunnahnya ya. Wah, ini bekamnya di sini deh. Di situ. Dakwah itu. Kenapa itu? Kayak habis kejedut awal enggak habis bekam. Apa itu bekam? Sunnah Rasul. Wah, penasaran ya. Jadi dakwah dia masa itu. Masyaallah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ketika kita sudah paham seperti itu semua, tingkatan-tingkatan itu bahwa itu akan berulang, bahwa itu untuk menyadari diri pada diri kita, yang paling penting adalah apapun musibah yang terjadi, apapun bentuk sakit yang kita rasakan, semuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita pahami. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu itu sesungguhnya baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu mungkin sesuatu hal itu tidak baik gitu. Karena kita mungkin sebagian orang berpikirnya itu sesuatu yang buruk, tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak menurut orang-orang yang memang sudah tahu tadi itu. Sakit menurut sebagian orang gak baik, tapi menurut sebagian orang yang paham itu baik, gitu kan?
Tinggal seperti itu. Bagaimana kita bisa membedakan orang itu sudah bisa sampai kepada derajat pemahaman itu? Satu kuncinya, siapa yang paling lebih mengenal Tuhannya, maka dia akan lebih cepat mengerti tentang simbol-simbol bagian daripada apa yang diberikan oleh Allah, kasih sayang Allah. Maka sakit itu merupakan bentuk kasih sayang Allah, gitu ya. Musibah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk di mata manusia, tapi belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita apa? Sikap kita adalah harus ikhlas dalam apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi daripada itu, kita ridho. Kalau sudah ridho beda itu. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik takdir buruk maupun takdir baik, semuanya sesungguhnya baik. Itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman ilmu untuk lebih mengenalnya. Paling tidak ada dua hal yang apabila kita tertimpa musibah, tertimpa sakit, kuatkanlah dua ini, antara sabar dan syukur. Ketika Allah kasih takdir kita berupa sakit, berupa musibah, ini menjadi alasan kita harus bersabar. Ketika Allah memberikan nikmat sesuatu yang menyenangkan, maka menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Inilah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.